Ketiga, saat ini beberapa kementerian akan mendorong bagi karyawan-karyawan yang mungkin akan ter-PHK atau berhenti bekerja, diberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan sifatnya adalah meningkatkan kapasitas atau kompetensi diri. Nah, pelatihan-pelatihan inilah yang mestinya bisa meningkatkan kemampuan mereka selama masa karantina ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tetap yakin dengan adanya seminar yang akan dilakukan oleh forum KLP ini, selama beberapa hari ke depan, kita bisa temukan jenis-jenis pendidikan yang seperti apa, berbasis online, berbasis daring, tapi bisa memberikan tambahan pemasukan bagi masyarakat ataupun kemampuan-kemampuan baru yang akan berguna ketika masa pandemi ini berakhir. Sekali lagi, atas nama Komisi 10 dan juga tentu atas nama diri pribadi, saya mengucapkan selamat melaksanakan seminar ini, dan semoga dalam beberapa hari ke depan kita bisa melakukan perubahan menjadi masyarakat industri 4.0 yang lebih siap dengan tantangan zaman. Demikian sedikit kata sambutan dari saya, dan sebagaimana yang diminta oleh Pak Ketua, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan seminar ini dinyatakan resmi dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jul. Ini jadi buka. Ya, sudah. Sudah Pak Jul, silakan. Ya, baik. Makasih Pak Kang Dede telah memberikan sambutan arahan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan yang menjadikan sebuah inspirasi semangat bagi kita di dalam suasana yang kondisi seperti ini. Kita masih tetap memberikan sesuatu kepada masyarakat khususnya tentu dengan pembelajaran online yang akan kita laksanakan selama proses COVID-19 ini masih diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga pada kesempatan ini kami sampaikan kepada beliau bersama teman-teman di Komisi 10 yang selama ini telah bersusah payah berjuang ketika keberadaan kemarin kita Direktorat Kursus dan Pelatihan kita hilang. Istilah kita selama ini adalah rumah kita hilang, tapi dengan berkat perjuangan Pak Dede Yusuf bersama dengan teman-teman kemarin, alhamdulillah Direktorat Pembinaan Kursus kita sudah kembali dan sudah bisa bersama-sama dengan mitra kita di Kementerian Pendidikan, dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Kursus, sudah bisa bersatu kembali, dan program-program pun sekarang sedang dirancang, disusun, baik itu dengan program-program PKW, PKK, ini mudah-mudahan ini semua sedang dirancang, juknisnya mudah-mudahan bulan depan nanti sudah bisa di-launching kepada masyarakat. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memulai seminar kita ini sudah jam 20, kami serahkan kepada moderator Pak Syarkiran untuk memandu acara ini. Pak narasumbernya Pak Audi sudah ada di sini. Pak Audi ini adalah salah satu dosen di bidang teknologi IT, yaitu beliau dari Universitas Patimura, Ambon ya. Ambon, beliau juga adalah pakar di bidang bagaimana tentang pembelajaran online. Nanti lebih banyak detailnya, mari Bapak dan Ibu kita simak nanti beliau yang akan dibantu oleh Pak Syaril. Kami persilakan Pak Syaril, monggo. Terima kasih Pak Jul. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan kawan-kawan semua dari seluruh Indonesia. Terima kasih pada Pak Jul telah memberi kesempatan kepada saya menjadi host pada malam hari ini. Selamat malam pada Ketum, pada Pak Jul sendiri sebagai Sekjen, dan juga pada pengurus DPP yang berada dalam grup ini saat ini. Nah, pada malam ini
kita sudah kedatangan narasumber. Narasumber kita pada malam ini adalah Bapak Dr. Ode Abdurrahman dari Universitas Patimura, Ambon. Nah, materi pada malam ini adalah tentang rancangan sistem pembelajaran online. Rancangan sistem pembelajaran online ini akan disampaikan oleh Bapak Ode. Saya tidak ingin memperpanjang mukadimah, cuman saya ingin sampaikan di sini bahwa materi kita ini akan berlangsung selama 5 hari, yaitu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 sampai 17 April 2020. Di mana setiap malamnya akan berlangsung pada jam 19.30 sampai jam 22. Nah, jadi mohon untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua diketahui bahwa kegiatan ini akan berlangsung berturut-turut mulai malam ini sampai tanggal 17. Nah, untuk sesi yang pertama. Untuk sesi berikutnya dari seminar ini itu pada tanggal 14 April dan seterusnya ada beberapa sesi seminar lagi. Bisa dilihat di flyer yang sudah dibagikan. Nah, jadi untuk malam ini dan sampai tanggal 17 ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Ode Abdurrahman. Bapak Ode sudah ada ya di grup ya? Selamat malam Pak Ode. Pak Syaril, hostnya Pak Syaril itu. Oke. Selamat malam Pak Ode. Halo, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, karena narasumber kita sudah berada dalam Zoom meeting kita, kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Ode untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Selamat malam semua, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat, sabar ya di tengah ancaman pandemi kita. Beberapa teman-teman kita meskipun terbatas tidak bisa bergerak kemana-mana, tetapi kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengawal setiap profesi kita masing-masing. Bapak Ibu, pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu. Terima kasih kepada Pak Ketua Forum, Pak Sekjen, Bapak Ibu yang hadir, beberapa narasumber ada bersama dengan kita hari ini, teman-teman di seluruh wilayah Indonesia yang sempat hadir, beberapa teman-teman pimpinan, ketua lembaga kursus dan pelatihan, teman-teman yang bergerak di bidang pembinaan masyarakat, PKBM, dan lain sebagainya. Ada beberapa penyampaian ya yang nanti mungkin beberapa hari ke depan kita nanti banyak berdiskusi, tetapi mungkin Bapak Ibu nanti mungkin akan sangat harus terbiasa dengan kondisi seperti ini, karena kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa bertatap muka, murni ceramah, dan nanti ada beberapa materi yang nanti saya bagikan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar nih, karena kita beda waktu, jeda 2 jam ya, saya di Indonesia Timur, ada yang Bapak Ibu di Indonesia Tengah, yang lainnya ada di Indonesia Barat ya. Di tempat saya ini sudah agak larut, tempat Bapak masih agak beda 2 jam kita dengan tempat Bapak. Oke, Bapak Ibu perkenalkan saya, panggil saja Pak Ode, saya diwakili, diminta waktunya, utusan dari gradasi. Kita punya namanya akademi baru di sebuah gerakan sosial kemasyarakatan yang memfasilitasi beberapa pelatihan-pelatihan dalam sistem daring, utamanya tentang bagaimana memberikan solusi-solusi pembelajaran jarak jauh yang kemudian bisa juga ditiru atau dimodifikasi oleh kawan-kawan di seluruh LKP, seluruh Indonesia, dan ini merupakan sajian baru ya bagi kita, dan siapa tahu Bapak Ibu bisa menirunya nanti, dan beberapa hari ke depan kita sudah memprogramnya, dan bisa kita diskusi, karena beberapa tempat tidak bisa menerapkan hal yang sama, karena kita dari berbagai wilayah yang berbeda. Begitu. Oke Bapak Ibu,
nanti saya akan share materinya di di kolom chat, tetapi ada beberapa share screen yang nanti mungkin saya jelaskan. Pak yang mengendalikan host bisa izinkan saya share dengan materi slide. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Udi. Oh iya, terima kasih Pak. Saya share dulu. Oke, sebentar Pak ya. Ini saya masih jalan, ini harus bisa. Oke Bapak Ibu, sambil saya menunggu share screen saya sambil di yang sedang saat ini kita hadapi, tetapi perubahan teknologi dan zaman ya, yang memang mau tidak mau, suka tidak suka tetap harus kita ikuti, khusus tentang era teknologi yang berubah. Awalnya kita harus melatih langsung, kemudian hari ini kita di bidang mereka istilahkan teman-teman di IT namanya wilayah awan ya, wilayah cloud awan, yang mau tidak mau harus suka tidak suka kita harus terus ada di dalamnya. Seperti hari ini kita bertatap muka dengan difasilitasi beberapa media video conference yang saat ini lagi populer, tetapi belum banyak juga ini fakta yang kami dapat di lembaga-lembaga pelatihan, belum banyak juga teman-teman kita ini, istilah kita itu move on, mau bergerak berbenah diri. Tentu padahal sejatinya fasilitas-fasilitas ini sudah kita gunakan dalam komunikasi interaksi setiap hari. Tetapi bagaimana memfasilitasi tools perangkat ini dalam pembelajaran? Kami sudah melakukannya di Akademi Gradasi, teman-teman yang memfasilitasi beberapa pelatihan. Ini memberikan solusi-solusi terbaik dan alhamdulillah puji syukur beberapa teman itu mulai merubah paradigmanya. Ada perubahan yang terjadi. Dalam sesi pertama ini, sesi pertama, beberapa sesi nanti kita lanjutkan ke depan. Di sesi pertama ini, saya akan lebih mengajak Bapak Ibu berdiskusi dan memperkenalkan beberapa tools perangkat yang mungkin akan kita gunakan secara kontinu dalam bidang kepelatihanan, termasuk video conference ya. Beberapa saat lalu sebuah video conference juga dilahirkan oleh beberapa pegiat media IT kita di bidang open source, teman-teman di Telkom melahirkan sebuah video YouMeet ya, YouMeet untuk memfasilitasi video daring seperti ini. Kalau di pembelajaran di dunia pembelajaran digital mereka tidak istilahkan online, tetapi daring. Itu istilah yang sudah diratifikasi oleh Kementerian Pendidikan. Jadi kalau untuk pembelajaran namanya daring, tapi kalau bisnis namanya online. Jadi mungkin saya akan menggunakan istilah daring selanjutnya Bapak Ibu yang berkaitan dengan pembelajaran. Ada beberapa tools nanti saya akan kenalkan ke Bapak Ibu terkait dengan fasilitas yang kita bisa gunakan. Misalnya, ini hanya berlaku untuk beberapa praktikum atau pekerjaan dalam industri digital saja. Misalnya, kita difasilitasi dengan video konferensi yang bisa merekam atau bisa mendokumentasikan berbagai prinsip-prinsip pekerjaan di industri digital termasuk dalam dunia pembelajaran. Apa itu friends? Bapak Ibu sudah pernah mempraktikkan dan beberapa aktivitas sudah mulai menjalankan, tetapi tidak pada peruntukannya.
misalnya hanya dipakai dalam grup-grup diskusi, hanya dibentuk silaturahim, tapi bagaimana cara kita mendirect manajemen ini dalam sebuah program pelatihan. Tentu kami pernah melahirkan satu generasi angkatan pelatihan digital kemarin di komunitas gradasi ini, isinya anak-anak muda semua yang cukup punya pikiran maju. Mereka sudah menangkap kira-kira besok kalau kita stuck begitu, sudah mulai memikirkan bagaimana kita memfasilitasi teman-teman dalam pelatihan langsung, tetapi masih bisa dipantau. Ya. Tentu ada beberapa kelemahan. Nanti kita akan diskusikan juga kelemahan-kelemahan ini. Apakah dalam pelatihan-pelatihan tertentu, misalnya jahit, pelatihan perengkelan, apakah bisa difasilitasi dengan video daring seperti ini? Ini yang menjadi diskusi kita, dan tentu kita ada banyak solusinya. Bapak Ibu, saya ingin bertahan terus beberapa hari ke depan, nanti kita akan diskusi kira-kira gunakan metode atau model yang seperti apa. Minta izin Pak, mungkin saya membuat paradigma dulu sebelum masuk ke konseptualnya, bahwa selama ini video konferensi ini tidak masuk dalam sistem pembelajaran kita secara terstruktur. Jadi ini juga beberapa teman yang hadir di sini sudah pernah mengikuti kelas yang saya sampaikan di awal, bahwa yang namanya pembelajaran itu adalah proses interaksi, Pak. Meskipun kita dalam video itu bertatap muka, tetapi kalau tidak ada interaksi, hanya seperti ceramah, itu sebenarnya bukan belajar namanya. Apalagi kita harus mengambil feedback atau umpan balik. Nah, di sistem pembelajaran online ini, dengan fasilitas yang ada, kita akan latih Bapak Ibu, beberapa teman-teman yang ada di sini adalah bagaimana merancang, melengkapi tools-tools pembelajaran, kemudian menyiapkan bahannya, konstruk teorinya, kurikulumnya, hingga bagaimana menghasilkan lulusan yang kita bisa melakukan riset-riset mini. Maksudnya begini, riset mini ini adalah bagaimana sebuah proses pembelajaran itu dicapai hasilnya dan dievaluasi. Bukan sekedar melahirkan produk bahwa sudah selesai, tetapi seberapa jauh kualitas evaluasinya nanti kita bisa melihat. Introspeksi juga bisa menjadi evaluasi diri bagi penyelenggara untuk bagaimana kelanjutannya, outputnya nanti seperti apa ke depan, dan sebagainya. Jadi tidak pada misalnya hanya membantu tenaga pengajar untuk mempertemukan dalam satu ruang diskusi, kemudian kita berbicara beramai-ramai, kemudian melahirkan produk ABCD, tidak seperti itu. Tetapi harus ada karya yang nanti kita pandu, seperti apa nanti. Kira-kira seperti itu untuk membuka ruang peta pikiran dulu ke teman-teman LKP. Mudah-mudahan itu yang kita akan samakan visi di awal. Yang tentunya beberapa tools yang kita lengkapi ini, Bapak Ibu, sudah menjadi dukungan dari sebuah akses jaringan yang ada di Bapak Ibu. Sebab mungkin percuma juga ditawarkan aplikasi yang hebat-hebat, tetapi dukungan jaringan. Seperti malam ini di beberapa tempat mungkin tidak mendengar suara saya dengan baik, tetapi di beberapa tempat yang maksimal jaringannya tentu bisa menyimak materi malam ini. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan sejauh mana kita bisa manfaatkan tools ini. Sebab beberapa perangkat-perangkat nanti yang saya kenalkan punya kelebihan dan kekurangan, Bapak Ibu. Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan, misalnya hari ini kita difasilitasi oleh Zoom Meeting Cloud, sebuah portal video conference yang memang ada lemahnya ya. Sisi lemahnya kita lihat akhir-akhir ini ada banyak yang memunculkan bahwa menjadi tidak aman ketika data-data kita bisa saja ditampilkan, atau ada tamu-tamu yang tidak diundang bisa masuk ke forum pertemuan seperti ini dan melontarkan hate speech ya, atau kata-kata yang tidak bijak, atau mungkin bisa mengganggu forum pertemuan ini. Tetapi kami bisa yakinkan juga kepada teman-teman sebenarnya sudah diperbaharui oleh Zoom ya. Jadi kita tinggal menggunakannya secara aman, dan sebenarnya sekarang ada banyak pilihan yang kita bisa gunakan selain
fasilitas video daring ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menggunakannya di tempat-tempat Bapak Ibu untuk pelatihan. Tapi saya perkenalkan juga Bapak Ibu, fasilitas kalau Bapak Ibu pernah dulu gunakan Google Hangout Meet, salah satu fasilitas dari Google yang juga bisa menampung banyak orang ya, sekitar 250 itu di akun basicnya. Ini ada persyaratan khusus di dalamnya, yaitu beberapa orang-orang yang mendaftar menggunakan Google Meet ini, dia harus terintegrasi dalam email G Suite ya. Misalnya teman-teman dosen, teman-teman pengajar yang menggunakan email yang sudah disiapkan oleh lembaga. Ciri-cirinya apa? Misalnya nama, kemudian kemudian misalnya kampus AC/ID gitu. Itu bisa masuk di Google Hangout Meet, itu cukup mudah dan difasilitasi video gratisnya. Tidak sama dengan misalnya di Skype. Kalau Skype akun basicnya tetap berbayar, meskipun mungkin saja ada yang gratis ya, kita bisa gunakan, ada yang trial yang 30 hari, tetapi ada yang juga gratis. Tentu di beberapa pertemuan-pertemuan ke depan kita akan praktikan, termasuk nanti setelah jeda ini, sebelum berakhir nanti kita praktikan apa kelebihan dan kekurangannya fasilitas ini, apa mungkin kita bisa menggunakannya secara maksimal di tempat Bapak Ibu. Oke, satu hal lagi yang saya ingin kenalkan selain Skype ini, Cisco Webex ya, yang Cisco Webex ini sering dipakai di Kementerian Pendidikan ya. Kami pernah di komunitas juga. Saya pengajar Bapak Ibu juga di beberapa sekolah, kami difasilitasi oleh beberapa akun-akun yang mandiri di luar kementerian, bekerja sama Asosiasi Kementerian Pendidikan Asia Tenggara, SIMOLEK, punya salah satu fasilitas yang difasilitasi oleh Direktorat SMKI, Cisco Webex. Tetapi akun ini di awal-awal itu berbayar ya, hanya masuk kepada masa pandemi kemarin, kemudian dia membebaskan untuk bisa digunakan dengan batasan bisa sampai 100 orang. Sayangnya tidak lama, itu hanya sekitar 20 sampai 25 menit. Ini juga ada versi gratis. Bagaimana untuk menggunakannya secara durasi lama dan seperti yang kita pakai hari ini akunnya akun berbayar dan kita harus membelinya. Nah, ini satu hal yang ingin saya kenalkan terakhir, namanya You Meet Me, punya Telkomsel, kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia, kemudian idenya digodok oleh beberapa dosen ya di Sekolah Tinggi Komputer, kemudian melahirkan alternatif pembelajaran yang saya pikir bisa kita coba di beberapa kesempatan. Tentu ini difasilitasi oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom. Jadi mungkin bisa dicoba setelah ini teman-teman. Yang menggunakan pasangan IndiHome di rumah ini cukup bisa memanfaatkannya, karena ini dia open source ya. Dia open source, pengembangannya dari Jitsi Meet. Jadi kalau Bapak Ibu ada satu yang namanya video daring Jitsi Meet, itu mirip sekali dengan You Meet Me. Kemungkinan besar You Meet Me punya Telkomsel itu adalah pengembangan dari Jitsi Meet yang platformnya open source yang dikembangkan berbasis Linux, tapi dia terintegrasi dengan Office 365 sehingga ada portal yang di akun bisnis kan, jadi ada yang dibeli, yang bisa dibeli akunnya, tetapi di Jitsi Meet-nya itu bisa dipakai gratis dan menampung ratusan orang. Saya pernah sering mencoba, tetapi tidak maksimal. Kita tidak bisa mengontrol seperti akun yang berbayar. Jadi semua orang bisa bebas saja berbicara. Kita tidak bisa mengontrol karena ada kadang penumpang gelap itu masuk keluar begitu saja dan kita tidak bisa mengontrolnya. Seperti hari ini kan bisa dikontrol nih. Nah, ini yang mungkin saya tawarkan atau
kita kenalkan ke Bapak Ibu, jadi memang bukan cuma Zoom saja, tetapi produk dalam negeri kita sudah mulai dikembangkan. Kalau Bapak Ibu mungkin satu saat kesulitan dengan Zoom, bisa berpindah, tentu nanti kita akan diskusikan kelebihan kelemahannya. Menurut kami, di Indonesia Timur dengan beberapa kelemahan sinyal telekomunikasi, lebih ringan menggunakan Zoom. Tentu kami pernah membandingkan dengan beberapa portal seperti Cisco Webex, agak lemah ya, meskipun Webex itu bisa menampung banyak orang, tetapi dalam segi operasionalnya dia membutuhkan sebuah ruang server yang besar untuk menampung interaksi video dan segala macam komunikasi lintas data, voice dan gambar. Ini yang mungkin menjadi tawaran kami di sesi pertama ini, bahwa nanti kita diskusikan. Misalnya Bapak Ibu boleh saja bertanya, apakah mungkin ini diterapkan dengan masyarakat biasa yang datang dari latar belakang berbeda dan mereka tidak pernah tahu tentang video daring, belum lagi misalnya pulsa internetnya atau wifi-nya mereka tidak punya. Nanti kita diskusikan, karena memang benar, suka tidak suka, mau tidak mau, kita video daring ini menjadi satu solusi ya bagi kita untuk mengembangkan kreativitas di industri digital. Namanya saja digital, tentu kita harus masuk ke ruang industri digital. Kira-kira seperti itu dulu Pak Sekjen. Mungkin saya yakin ini akan berkembang, dan nanti kasih kesempatan saya mempraktikkan kelebihan dan keunggulan beberapa tools-tools ini dalam menguatkan sistem pembelajaran kita. Terima kasih. Mungkin ada masukan dulu. Setelah itu nanti ditambah lagi. Terima kasih Pak Sekjen. Lanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ode. Terima kasih atas introduction-nya Pak ya, pembukaannya. Saya terlebih dahulu ingin meralat bahwa Pak Ode ini adalah koordinator IGI Maluku Pak ya. Kemudian sebagai koordinator generasi digital Indonesia atau Gradasi Maluku, dan merupakan direktur akademi Gradasi. Gradasi adalah satu organisasi nasional, yaitu gerakan generasi digital Indonesia yang ketuanya adalah Bang Oni. Barusan Bang Oni ada menyampaikan salam untuk kita semua yang telah ada dalam grup ini. Oke, baiklah, sekarang saya kembalikan ke Pak Jul. Mungkin Pak Jul ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Jul. Baik, terima kasih Pak Ode atas paparannya. Ini sebagai pembuka, barangkali nanti untuk mekanisme berikutnya seperti apa Pak Ode? Ya, saya lanjut Pak ya. Jadi, oke, lanjut saja gitu langsung. Oke, mekanisme selanjutnya adalah kita harus terlibat partisipatif, Pak. Jadi beberapa teman-teman yang kita libatkan di sini adalah bagaimana membuktikan konseptualisasi yang saya tawarkan di beberapa materi, kemudian membuktikannya, mencobanya, mempraktikannya. Oke. Setelah mempraktikan, kemudian kita diskusi lagi, apakah ini menjadi kendala atau memang mulus lancar-lancar saja begitu. Oke, baik, lanjut. Ya. Oke, silakan Pak Ode, lanjutkan. Mungkin ada yang ingin, lanjutkan. Atau ada yang ingin bertanya dulu Pak? Ada. Baik, kita buka unmute-nya. Yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya Pak. Oke, ini sebagian saya mute. Jadi yang ingin bertanya, silakan mengklik di reaction, kemudian silakan ada di sini ada tombol seperti gambar jari tangan, silakan diklik di situ untuk bertanya. Ya Pak, Yandra bukan Pak. Oke, siapa yang ingin bertanya silakan. Yandra Pak, Yandra Selatan. Oke, silakan Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipanjang bahwa kali aplikasi untuk daring ini, tapi pertanyaannya kalau pakai IndiHome
itu belum dijelaskan aplikasi apa kalau di rumah atau di kantor yang lebih efektif, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Nah, baik Pak Ode, mungkin bisa langsung menjawab Pak Ode. Langsung jawab ya. Oke, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu. Kalau lihat presentasi saya yang tampil di layar Bapak Ibu, lihat ya. Ini satu aplikasi yang lihat ya. Tampil Pak ya. Ya. Oke, lihat Pak. Presentasi saya itu lambat untuk silakan foto. Materi ini nanti saya juga bagi ke grup. Nanti teman-teman setelah ini bisa mengunduhnya. Itu alamatnya You Meet Me. You Meet Me itu aplikasi baru yang baru diluncurkan di Telkom. Sangat ringan sekali. Tetapi saya tidak mencoba untuk menggunakannya di beberapa jumlah peserta yang banyak ya. Kita 20-30 masih stabil. Saya tidak tahu kalau misalnya ini sampai 600 ini bisa seperti hari ini, apakah bisa stabil begitu terkait dengan jaringan data dan video yang cukup banyak ya. Ini karena saran saya kalau ingin mengelola pembelajaran daring seperti ini harus punya komputer yang speknya lebih bagus, lebih tinggi karena ini berkaitan dengan video ya. Itu yang jadi itu aplikasinya Pak, silakan difoto, dipotret. Namanya You Meet Me, alamatnya di con.youmeetme.id ini Komsel. Itu Pak. Nanti setelah ini kalau saya praktikan itu berarti double layar. Kalau saya praktikan ini double layar dan masuk nanti mudah-mudahan bisa masuk. Mudah-mudahan bisa masuk. Itu kalau izinkan saya praktik mudah-mudahan tidak terputus ya. Bapak Ibu. Itu namanya rapat virtual. Karena Arisan juga virtual namanya. Oke, coba saya pindah ke slide berikutnya. Bagaimana cara kita masuk ke salah satu aplikasi ini? Saya coba buka slide baru, Bapak Ibu, dan kita akan coba membuka. Sebentar, saya stop dulu karena di Halo, Assalamualaikum Pak Ode. Oke. Sebentar Bu ya, sebentar. Pak Ode. Sebentar Bu, Pak Ode lagi menjelaskan. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya harus men-stop screen. Kalau di Zoom, mungkin saya akan sampaikan kendala-kendala ketika Bapak Ibu juga tampil di Zoom. Kalau di Zoom, tidak semua tampilan layar dibuka secara otomatis. Dia harus menyetop screen dulu, kemudian membuka screen yang baru. Jadi kita harus terbiasa dengan ini. Seperti yang saya buka sekarang, saya stop dulu, harus membuka layar yang baru ya. Nanti sambil jalan Pak Sekjen moderator, saya coba membuka ini. Silakan Pak, kita terima dulu ini. Sambil saya buka untuk web. Assalamualaikum. Mau bertanya Pak. Baik, siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu-satu dulu Bu ya, satu-satu dulu. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak. Ibu Rosita ya? Iya. Oke, silakan Ibu Rosita Sinta ya. Silakan. Selamat malam nih Pak Ode Abdurrahman. Semoga sehat ya Pak Rahman ya, dan keluarga juga. Intinya gini, saya dari LKP LP3I ingin menanyakan sehubungan tadi Bapak mengkonfirmasi tentang You Meet Me ya, presentasiin ya. Itu You Meet Me itu sama kan, tadi bilangnya sama yang Jetmeet, hampir sama dengan Jetmeet ya. Jetmeet ya. Iya, di mana Jetmeet itu sendiri kan adalah platform open source, di mana menawarkan banyak fitur yang ditemukan di aplikasi seperti bisa merekam video, chatting, dan kemampuan lainnya gitu ya Pak ya. Bertanda si You Meet Me ini, juga hampir sama dengan Jetmeet tadi, dia ada free atau gimana? Ada layanan free juga atau prabayar apa gimana?
ada info kelanjutannya, dan aplikasinya apakah bisa langsung direkam pada saat misalkan si pembicara mengadakan presentasi, kita langsung bisa save gitu, bisa rekam gitu. Ada nggak di situ aplikasinya? Oke, thank you. So far itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena dia lahir di saat perang gajah. Bisa bertanya lagi, Pak? Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Assalamualaikum. Oke, sebentar. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya Pak dari Makassar, Pak. Boleh bertanya? Pak Aliansa Ras ya. Oke, selamat malam Pak Ode. Oke, silakan Pak Aliansa. Ya, begini Pak, saya mungkin agak sharing sedikit. Ini belakangan ini memang ada beberapa aplikasi yang cukup efektif ya yang kita pakai untuk daring dengan aplikasi seperti ini. Dulu saya pernah pakai aplikasi aplikasi seperti ini juga, namanya Open Meeting kalau tidak salah. Itu memang kita, karena dia juga open source, itu kita buatkan servernya tersendiri. Nah kalau seperti aplikasi yang di YouMeetMe itu kan JitMe, itu bisa di-download juga, bisa nggak di-install di server Pak, dibuatkan sendiri, atau memang karena dia kan sifatnya open source. Kalau seperti aplikasi Open Meeting itu kan open source, bisa di-download, terus kita buatkan servernya, bisa pakai CentOS, bisa pakai Debian, yang pernah kita coba, kemudian kita tanam di situ bisa Pak. Apakah yang aplikasi yang JitMe itu juga bisa Pak ya? Seperti itu. Terima kasih Pak Ode. Oke, cukup dua dulu ya, kita serahkan pada Pak Ode. Silakan Pak Ode menjawab. Oke, terima kasih. Saya coba jawab untuk Ibu dulu Pak ya, yang bertanya. Ibu Rosita ya. Silakan Pak. Tanya pertama dari LP3I, kalau tidak salah. Yang jelas ini saya sepintas selalu sudah melihat dan mempraktikkan ya dengan Jitsi Meet dan dengan YouMeetMe punya Telkomsel yang baru diluncurkan beberapa pekan lalu ya. Videonya tak pateni soalnya ibu pindah-pindah. Ibu sebentar dulu Bu, sebentar dulu. Oke, silakan lagi Pak Ode. Silakan. Oh ya, sebentar. Oke. Sampai di mana tadi? Jadi begini, Ibu yang dari LP3I, untuk YouMeetMe itu punya fasilitas yang sama dengan Zoom ya. Jadi bisa share screen, bisa menampilkan layar presentasi. Kalau bisa menampilkan layar presentasi juga, kemudian bisa melakukan beberapa praktik mencoret-coret di beberapa drawing, bisa melakukan melukis, menggambar, terutama teman-teman yang mengajar di bidang matematika mungkin mempraktikkan tulisan-tulisan tertentu. Silakan dicoba Bapak Ibu, nanti buka di portal Tabaru namanya Jitsi Meet, dan Jitsi Meet juga open source seperti juga yang bilang Bapak tadi, penanya dari mana? Dari Makassar ya. Bisa open source di beberapa keahlian tertentu, teman-teman di bidang programmer, software engineering itu bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan ya. Untuk Jitsi Meet tadi itu ada aplikasi di Android yang sudah disiapkan. Bapak Ibu tinggal download saja di Android, pakai kata kunci di App Store itu Jitsi Meet, jadi bisa. Halo Bapak Ibu, jangan ganggu layar. Ya, jangan ini ya, jangan ada yang mempermainkan screen ya. Biar narasumber aja yang share screen-nya. Silakan ya, Pak Ode. Bapak diikut aja Pak ini. Coba nanti dibuka di YouMeetMe itu sama ya. Jadi di Jitsi Meet juga bisa membuat password. Ibu yang dari LP3I. Hanya saja passwordnya itu ketika masuk baru kita buat passwordnya. Pokoknya di password dengan password apa. Setelah masuk untuk membuat password, ini saya sedang mencoba membuka. Bapak Ibu kalau tidak ganggu layar saya sedang mempraktikkan bagaimana cara kita mulai dengan Jitsi Meet. Coba bisa di... Di layar black nih Pak. Iya, ini ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu presentasi sebenarnya, not phone.
foto siapa ini? Recording. Jadi kembalikan tadi Pak Ode, bisa? Still. Pak Ode, bisa di-share screen, Pak Ode? Ada kawan-kawan yang lagi share screen, tolong dikembalikan ya. Jangan di-share screen dulu, biar narasumber aja yang men-share layar yang ada ya. Ode, mungkin ini salah satu kelemahannya ya. Mana gambarnya ini kalau ada ini ya. Pak Saril diambil alih dulu, Pak Saril. Boleh saya coba ambil share yang lain dulu. Sampai ambil alih dulu, nanti kembalikan lagi bisa. Ya. Gelap, Bapak, gelap, nggak kelihatan. Mohon kepada host itu share screen bisa di off-kan itu. Jangan untuk publik itu. Itu yang share itu Real PC. Real Ya, PC itu siapa ya? Sebentar, lagi saya kembalikan dulu. Ini dari Pak Ode-nya mungkin nih Pak Ode. Yang Real PC tolong diingatkan Real PC itu yang share screen itu Real PC akunnya. PC itu host Pak. Bu, mau diambil alih. Host lagi ngambil alih itu. Itu host mau ngambil alih. Real PC itu host Klik aja tuh Real PC. Oke Pak Ode gimana? Udah bisa? Emang kan yang ngatur hostnya. Diklik aja Pak. Nah, oke. Ayolah untuk semua, ini kan sudah pengelola toh, ikuti aturan yang ada, jangan membuat aturan sendiri biar tidak mengganggu aktivitas si narasumber. Mohon didukung untuk pemateri dan hostnya. Speakernya dimatikan semua aja Pak, kecuali narasumber Pak. Oke, baik Pak. Ini sudah saya coba kembalikan, tetapi masih tetap juga nih. Pak Ode masih di ini? Halo Pak Ode. Pak Ode lagi ini ya, lagi keluar dulu, mungkin kita lagi baru masuk. Mohon kepada teman-teman, kalau lagi narasumber men-share materi, tolong jangan di-share yang lain. Nah, ini peraturan kita di dalam grup ya. Kemudian yang bertanya juga tertib dan juga jangan membuat suara berisik. Nah, kami bisa aja mematikan semua ini untuk bertanya, nanti baru bisa kami buka. Kalau kami inginkan bisa aja kami mute dulu semua suara ya. Tapi mari kita jaga ketertiban lah, karena kita semua ingin supaya kegiatan kita malam ini bisa berlangsung dengan sukses. Pak Odi sudah ada dalam Zoom meeting lagi? Harap sabar ya Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Pak Odinya masih mencoba masuk. Itu yang tampilan Real PC itu di mute ya penak itu.
Real PC itu host, Pak. Kok Dimut gimana sih? Dimut bubar. Kalau host di mood selesai. Host di mood ya bubar ya Pak ya. Biar fokus. Yang penting. Oke, teman-teman, selingan itu. Iya, iya. Kita menunggu Pak Odi. Pak Odi sudah berhadir belum dalam grup? Tadi sudah mau masuk, Mas. Saya tanya. Iya, iya Pak Joko. Kita tunggu Pak Joko. Ya, sudah saya telepon mau masuk. Punya Terry yang di-kick gimana sih? Ramai. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Maaf terputus tadi. Oke, silakan dilanjutkan Pak Odi. Sudah kelihatan lagi. Nanti di handle Pak biar tidak yang ganggu screen saya. Oke. Bapak Ibu, minta maaf terputus, tapi coba kalau ada HP atau laptop di situ bisa mempraktikannya. Ini bagaimana cara kita masuk ke Jitsi Meet ya, tadi yang ditanyakan tadi. Alamatnya di mana coba biar tidak menghafal, buka di masing-masing browser, kemudian mengetik Jitsi Meet. Jitsi Meet ini satu portal open source yang tadi ditanyakan beberapa teman-teman LKP tadi. Kita masuk seperti ini, kemudian diklik saja. Saya ingin membedakan dengan beberapa temuan usaha kreatif lah ya, saya bilang begitu, dari teman-teman Telkom yang membuat mirip dengan Jitsi Meet. Tinggal misalnya Oke, lanjut. Mute saja, Pak. Ya. Iya, iya. Oke, ini cara masuk ke dalamnya. Bapak Ibu tinggal memasukkan pertemuan. Misalnya pertemuannya kuliah atau pelatihan, tinggal memasukkan saja di sini. Jadi hambat lagi ini. Saya membuka satu lagi portal biar kita bisa compare, membandingkan dengan yang punya YouMeetMe. YouMeet punya Telkom. YouMeetMe ID alamatnya. Ini yang tadi saya bilang, portal ini baru diperkenalkan oleh teman-teman Telkomsel dan lebih dimudahkan ke pelanggan ya. Ini saya sebut merek saja ini di Telkom atau IndiHome. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaksesnya langsung di situ di tentu layar berbeda atau buka tab baru untuk membuka halaman Jitsi Meet dan YouMeetMe. Ini mirip penamaannya mirip-mirip ya. Screen saya tampil di situ. Halo. Ya, ya Pak Odi. Ini salah satu yang YouMeetMe punya. Ini tampilannya biar saya geser aja dulu. Punya YouMeetMe ini sesederhana ini, jadi kita tinggal langsung mengetiknya. Misalnya kita pelatihan komputer tanpa spasi, dia akan menggenerate, kemudian kita langsung buat, berarti room-nya itu namanya pelatihan komputer. Jadi kita tidak dulu membagikan kode seperti Zoom ya. Kalau Zoom kita buat planning dulu, kita buat agenda dulu, meeting room-nya jam berapa, waktunya kapan. Tapi kalau yang YouMeetMe ini, nah ini karena kameranya saya sedang gunakan pakai Zoom ya, jadi tidak bisa menampilkan kamera, tapi kira-kira yang di depannya itu seperti ini. Yang di depannya seperti ini. Ini yang tampil ini yang coret-coret saja di luar. Oke, dan di sini yang saya bilang Bapak Ibu, kita bisa bikin password sendiri. Bapak Ibu lihat sebelah pojok kanan bawah. Ya, ini pojok kanan bawah ini kita membuat password untuk password meeting ya. Jadi kita buat sendiri, misalnya passwordnya sederhana saja biar lebih diingat. Setelah di password, kemudian kita copy. Ini copy linknya untuk dibagikan. Jadi tidak lagi menggunakan room untuk
membuat terlalu banyak langkah-langkah yang terlalu teknis. Jadi di sini tinggal masuk login, membuat pertemuan roomnya apa, kemudian hanya membagi di pojok kanan ini. Ini, oke, ini beberapa teman boleh masuk di sini. You Meet Me, kemudian pelatihan, misalnya pelatihan komputer, semua orang bisa masuk bebas tanpa dihalangi. Itu. Kalau bisa berpartisipasi, coba Bapak Ibu lihat ruang meetingnya pelatihan komputer, itu Bapak Ibu akan terlihat di sini di partisipannya. Oke, ini sudah masuk beberapa teman-teman. Pelatihan komputer berarti nanti masuk di sini sebagai peserta. Oke, sebelah pojok kanan. Nah, ini seperti ini. Bisa itu dibuktikan, jadi dia lebih ringan. Bahkan sekarang kita sharing 2 layar ya. Sharing 2 layar tumpuk, dan bisa seperti ini. Ini double. Matikan mood-nya Pak, biar tidak mengganggu. Mood audio. Silakan, Pak Odi, silakan. Injain, please. Aja saya kasih mobil. Lagi guys 2 kali. Pak Odi, kenapa nggak bisa di-unmute punya Pak Odi? Sound Pak Odi nggak bisa di-unmute. Speaker Pak Odi kenapa nggak bisa di-unmute? Pak Odi, tolong di-unmute dari situ mungkin bisa. Oke, udah bisa. Ya. Sudah ya? Ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau di Zoom kan berbeda tuh. Pak Zul, share screen ini tampil ya? Enggak? Ada. Ada ya, yang Windows ini ya? Ada ya? Yang menggunakan HP ada. Oke. Ini tampilan ini kalau di Zoom, kita harus masuk di ruang meeting, kemudian mengagendakan beberapa settingan password dan lain sebagainya. Tetapi kalau di You Meet Me, semudah itu masuknya, semudah itu. Tinggal kita beberapa settingan saya tidak sarankan, misalnya saya tidak sarankan sebenarnya pembelajaran itu kita ini terlalu banyak ya, misalnya 500 sampai 1000 orang di itu saya tidak menyarankan yang sebanyak itu supaya tidak terkontrol. Izin bertanya, ya? Pak. Oke, silakan Pak. Dari mana dan namanya siapa? Silakan, dari Pak. Arfian, dari Jakarta, Pak. Izin bertanya. Arfian Lugas, ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak. Yang pertama, kalau kita mau buat, ini mohon kita sharing ya Pak ya. Ya, sharing aja. Kalau mau buat daring, itu kan kita butuh yang namanya konektivitas integrasi dengan gateway payment. Ya, dengan apa Pak? Gateway payment. Oh, pembayaran. Ya. Nah, itu yang pertama yang saya mau tanyakan. Gateway payment-nya seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana membuat manajemen kursus bimbel dengan open source itu? Ya. Yang ketiga, bagaimana membuat manajemen siswanya? Yang keempat, manajemen gurunya. Yang kelima, manajemen kurikulumnya. Kalau yang pakai aplikasi open source itu kan kita hanya pinjem fiturnya untuk video conference.
Tapi untuk konektivitasnya, untuk pembayaran dan manajemennya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ode. Iya, terima kasih Pak Ariel. Teman-teman, ini kita punya waktu sharing ini kan berapa hari? 5 hari Pak Jul ya? Ya, 5 hari sampai tanggal 17 Pak. Iya, betul. Ini Pak Ariel juga salah satu tim kemarin yang bergabung. Makanan bibi bang, bibi kencing bang. Ya, udah silakan lanjutkan Pak Ode. Biasa kalau rame. Halo. Ya, silakan. Oke, dengar Pak ya? Siap. Dengar Pak, jelas. Di lembaga kursus itu atau LKP biasanya sudah mempersiapkan sebuah sistem manajemen terintegrasi atau kita kenal LMS ya, Learning Management System-nya. Ya. Yang biasanya mereka siapkan dari sistem rekrutmen, kemudian get payment pembayaran, kemudian kurikulum, kemudian konstruk materi bahan ajarnya, hingga sampai ke evaluasi, manajemen publikasi, sertifikasi, dan sebagainya. Nah, tetapi di sini kita beri penguatan alternatif, Pak. Tentu kalau sudah punya LMS yang cukup, tidak perlu lagi mengikuti yang seperti ini. Tapi tentu kebutuhan di daerah kan berbeda-beda, Pak. Kalau Jakarta itu sangat mungkin sekali yang seperti itu. Nah, sangat mudah lah mengatur, tinggal pakai pihak ketiga dan selesai gitu. Nah, ini kan di masa COVID ini, Pak. Di masa COVID ini kan bagaimana pendapatan LKP itu tetap jalan. Sedangkan kursus-kursus itu kan diliburkan. Nah, bagaimana di acara seminar ini kita membuat sistem supaya LKP ini bisa jalan, bisa tetap menghasilkan melalui sistem daring ini, tapi yang berbayar. Itu bagaimana cara buatnya? Ya, ini yang kita kasih materinya bertahap, Pak. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir pemikiran itu sama dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Jadi kita ini di tahap pertama kita kenalkan tools dulu, kemudian apa yang harus disiapkan oleh LKP, materi bahannya apa, hingga terakhir itu kita siapkan manajemen sertifikasinya. Dan sertifikat itu yang entah nanti terserah mau dibayar atau tidak, disitulah yang nanti ditentukan oleh LKP sendiri. Kan setiap LKP itu kan punya kekhasan sendiri. Misalnya LKP khusus menjahit, modeling, beda-beda nanti kekhasannya. Tentu saya paham yang pandangan Mas itu bahwa bagaimana cara mengatasi atau mengambil peran tetap berbisnis, tetapi sistem manajemennya itu bisa tetap berjalan. Kalau pengalaman kami di gradasi, di lembaga kami, tetap bisa berjalan karena ada beberapa proyek-proyek yang dikerjakan secara mandiri. Jadi kita menayangkan materi seperti ini, kemudian setelah ini ada tugas portofolio produk, misalnya Bapak Ibu yang bekerja di kursus desainernya dikerjakan. Setelah ini sebagai panduannya kita siapkan sintaknya. Sintak itu tahapan-tahapannya seperti modul digital atau paling tidak panduan tutorial, video pembelajaran, atau video tutorial langkah-langkah. Mereka akan praktikkan sendiri di rumah, direkam, dokumentasi, kemudian disetor dalam kelas digital. Kelas digital itu tentu bukan ini ya. Jadi kita siapkan sebuah kelas digital lain, misalnya yang mudah diakses, misalnya Telegram, misalnya WA. Di sanalah kita akan berinteraksi selama kurun waktu yang periodik yang ditentukan. Jadi misalnya dari banyaknya aplikasi, ya izin Pak. Dari banyaknya aplikasi yang tadi Bapak sebutkan, yang punya API, yang bisa di-embed ke website atau ke Android itu yang mana? Semuanya berpotensi bisa digunakan, Pak. Kan itu kita pinjam pakai saja. Kan. Oh, semuanya punya API-nya ya? Iya, punya. Malah saya sarankan yang open source itu, Pak.
batasan limitnya untuk durasi berikut juga dengan jumlah peserta, Pak? Terima kasih. Iya, saya jawab langsung Pak Aril ya. Silakan Pak Ode. Ya, YouMeetMe ini rekomendasi dari Telkom masih trial ya, masih uji coba. Jadi entah dia platformnya kalau masuk ke bisnis mungkin dibatasi lagi. Tapi untuk saat ini tidak ada keterangan apapun. Masih mungkin uji coba, jadi silakan pakai. Saya belum mencoba sampai tingkat 100-200 orang, tapi untuk 10-20 orang di lembaga itu berjalan aman-aman saja, Pak. Oke, siap. Izin bertanya, Pak Ode. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Sebentar, ini dari LP3I Sukabumi ya? Iya, Pak. Oke, silakan Pak. Pertama, Pak. Dari Sukabumi dulu, dari Sukabumi. Sebentar, Pak Mansur. Iya Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Ini Pak mau bertanya Pak ke Pak Ode. Pak Ode, saya mau bertanya Pak, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel bahwa katanya Zoom ini dari sisi keamanannya itu memang tidak aman. Terus bahkan karyawan Google juga katanya dilarang untuk menginstal untuk Zoom ini. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah benar Pak bahwa Zoom ini memang dari sisi ketidakamanannya dari sisi mananya, dan apakah memang Zoom ini juga tidak begitu aman kalau memang dipergunakan? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Denny ya dari LP3I Sukabumi. Pak Aril, saya langsung jawab ya. Boleh, silakan Pak Ode. Oke, ya terima kasih Pak. Untuk Zoom sendiri ada dua perspektif Pak. Ini kalau pikiran saya pribadi, minta maaf nih untuk teman-teman yang bergerak di industri digital, tentu bisnis ini kan ada banyak persaingan, Pak. Wajar misalnya Google melarang penggunaan Zoom, karena Google punya Zoom Meeting tentunya. Wajar kalau yang bergerak di teman-teman di portal saya lupa Cisco ya, Cisco Webex misalnya, atau Skype atau yang punya Hangout, Google Hangout. Iya, itu melarang karena mereka punya produk sendiri, ngapain harus pakai punya orang lain gitu kan? Siap. Satu. Yang kedua, ini kalau industri dalam negeri kita sebenarnya menyarankan menggunakan yang produk dalam negeri. Ya, alhamdulillah sudah muncul tuh YouMeetMe. Kemarin juga kita diskusi di forum, kenapa mereka melarang kalau ada satu fasilitas yang lebih bagus dari Zoom, kenapa tidak dibuat. Nah, ini tim kreator dari open source ini menyodorkan hal baru ke kita, YouMeetMe sudah masuk. Entah kita belum mencobanya, tetapi saya pernah mencoba dengan platform yang sama di Jitsi Meet. Tentu itu seperti tadi, tidak bisa dikontrol, Pak. Kalau tingkat keamanan Zoom, saya pikir Bapak Ibu kalau masuk di Zoom di versi update, itu sudah ada pengumuman, ada rilis pengumuman baru bahwa sudah sangat aman. Yang tidak amannya itu ketika seperti contoh kasus di awal tadi, Pak, ada penumpang gelap bisa saja masuk di room yang kita tidak undang karena share kita share ini di portal yang terlalu bebas sehingga siapa saja bisa dengan 500-600 orang kita tidak bisa mengontrol siapakah yang mengganggu layar kita misalnya. Makanya harusnya dibatasi, misalnya kalau pelatihan ya 50-100 orang masih bisa terkontrol lah. Kira-kira seperti itu. Ini karena peserta kita banyak dan ada beberapa yang mengganggu, kita juga tidak bisa, kecuali misalnya yang di bagian host atau admin, bisa mengontrol di portal Zoom yang punya fasilitas lebih menarik itu ada beberapa difasilitasi oleh 3 host, jadi bisa ditunggui beberapa orang sehingga bisa menghandle beberapa serta yang keluar masuk. Jadi tidak misalnya sembarang orang bisa menghandle acara kita, mengganggu layar kita dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik, Pak Ode. Siapa lagi yang ingin bertanya, silakan. Mansur Samarinda, Pak. Mansur dari Samarinda, silakan Pak Mansur. Pak Ode mau bertanya, dari beberapa aplikasi tersebut yang cocok untuk pembelajaran, yang bisa imbal balik, itu apa, Pak? Kalau yang meeting pertemuan kan seperti ini, tapi untuk pembelajaran misalnya siswa, kuliah,
Siap ada imbal balik. Itu apa Pak kira-kira? Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Ode. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Kebetulan saya juga pengajar di kampus dan saya menggunakannya sesuai selera audiens. Jadi peserta mahasiswa saya tanya, kira-kira Anda aman apa hari ini? Mereka misalnya pakai Zoom. Oke, boleh. Karena di Zoom juga bisa interaksi ya, bisa membagi layar. Mereka juga kalau presentasi dari rumah, saya bisa menangkapnya, share screen lah. Kalau teman-teman saya membimbing online, teman-teman ada terhubung dengan kelas lain sekarang di teman-teman di Kitab Simolek itu ada virtual koordinasi batch 6, mudah-mudahan ada juga yang hadir di sini. Itu mereka pakai Cisco Webex, Pak. Oh iya. Ya, Webex juga kita pakai untuk yang seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan kita sebenarnya. Yang penting kita kuasai aplikasinya, Pak. Tidak ada masalah merek tertentu. Yang penting yang kita kuasai, karena keunggulan apapun kalau kita tidak kuasai ya tidak bisa. Makanya ini saya tawarkan banyak hal ke Bapak Ibu. Boleh pakai ABCD supaya lebih terbiasa. Jangan sampai kita hari ini makan nasi, besok dipaksa makan jagung, kita tidak terbiasa begitu. Jadi kenapa saya tawarkan beberapa aplikasi ini sudah saya juga gunakan di industri digital, dan saya tawarkan ke Bapak Ibu sesuai dengan selera, kira-kira mau yang mana nih? Kira-kira, tapi saya sarankan ya produk dalam negeri lah, boleh lah. Tapi kalau tidak juga nyaman, ya boleh juga yang aman. Zoom ini saya anggap di awal-awal itu sangat aman. Iya. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Ode, saya boleh bertanya? Boleh, Ibu. Pak Ode. Ya, boleh, Ibu. Dari Siapa duluan ini? Siapa duluan? Maaf, boleh bertanya, Pak? Ya, ini siapa duluan, Pak? Moderator, silakan Pak Ariel. Oh, suaranya nggak jelas. Pak Moderator. Halo. Ya. Halo Pak Ode. Iya, silakan Ibu Mary. Ibu Mary atau siapa? Silakan. Iya, kalau saya Mary, Pak. Ini Depok, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ode buat waktunya. Iya, Pak Ode, saya yang praktis aja deh ya. Saya sebenarnya sudah menjalankan Zoom. Saya lembaga khusus Inggris dan Mandarin. Dan karena ini banyak anak-anak ya. Dan ini sudah berjalan antara guru lausenya dengan murid-muridnya sudah berjalan. Dan saya merasa itu cukup begitu ya. Walaupun saya ambil yang berbayar, yang premium. Tapi ketika saya mendengar Zoom itu ada kendala, tetapi kalau saya boleh share untuk batasan pembelajaran, saya pikir ini nggak apa-apa. Maksudnya nggak berbahaya untuk yang masalah tersebut. Tetapi ketika saya mendengar Pak Ode cerita lagi bahwa ada aplikasi atau portal yang lain, seperti tadi You Meet Me, itu buat saya kenapa saya harus berpindah, atau apakah Pak Odi bisa kasih saya tips apa yang bisa membuat saya harus meninggalkan Zoom untuk memilih You Meet Me. Sepertinya kan Pak Odi memperkenalkan You Meet Me bahwa itu adalah produk dalam negeri, tapi lucunya juga sih kenapa dia harus pakai kata-kata bahasa Inggris juga sih, You Meet Me. Iya. Nah, boleh Bapak tolong kasih masukan buat saya. Terima kasih Pak Ode. Iya, terima kasih Ibu Mary ya dari Depok. Saya lanjut Pak ya, Ibu. Minta izin. Jadi yang saya maksud ini, kalau saya perkenalkan tadi itu tahapan-tahapannya. Bagaimana pertama kami di lembaga pelatihan juga. Saya sebelum digradasi, saya di Ikatan Guru Indonesia, kita memperkenalkan dengan Cisco Webex ya. Itu nyaman juga karena bisa menampung ratusan orang. Kemarin pelatihannya 1.500 masih masuk. Cuman di tempat kami, Bu, Indonesia Timur, ketika low sinyal itu tidak nyaman sekali dengan Webex. Makanya alternatifnya kita pindah ke Zoom. Nah, jadi ini tergantung wilayah, tergantung kenyamanan. Jadi kalau Ibu tanya ke saya misalnya, apa yang harus meninggalkan? Tidak perlu ditinggalkan kalau nyaman.
Semua ini kan karena kenyamanan masing-masing. Iya, benar. Cuman kita sebagai pengajar memberi pilihan-pilihan, dan saya harus sampaikan positive thinking ya, berpikir positif bahwa kemarin yang digembar-gemborkan isu Zoom bagi saya itu sebuah persaingan bisnis ya. Kenapa orang Google ya karena mereka punya sendiri namanya Google Hangout. Sekarang Hangout sudah berganti jadi Google Meet ya. Ya wajar lah di tengah kompetisi bisnis yang seperti ini, wajar begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ode. Ya, Bu Mary. Oke, berikutnya silakan Ibu Farida, silakan Bu bertanya. Ya. Assalamualaikum Pak Ode. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Ini kami kan ada IndiHome. Ya, kami mau beralih kepada YouMeetMe untuk pembelajarannya. Kalau umpama trial ini berlangsung berapa lama, dan setelah trial itu ada biaya lagi nggak? Terima kasih. Iya. Terima kasih, saya jawab. Yang jelas saya bukan orang YouMeetMe Bu ya. Silakan update terus informasi. Saya bukan orang YouMeetMe. Kalau saya dengan Pak Rul itu yang moderator itu, bahkan dari awal kami jalan dengan Zoom akun berbayar, jadi belum pernah maksimal di YouMeetMe sama Jitsi Meet. Hanya saja kami punya berbagai macam cara untuk mengendalikan kelas digital gitu. Jadi Bapak Ibu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ikuti proses ini, kami akan berbagi bagaimana caranya mengendalikan siswa dan kelas digital, meskipun sebenarnya kami tidak sarankan kita berlama-lama berceramah begini. Karena ini sebenarnya bukan proses pembelajaran, ini hanya ceramah saja. Apa bedanya dengan ceramah YouTube gitu kan, kita tidak terlibat interaksi. Tapi yang saya ingin bagi ke teman-teman, kami juga di Indonesia Timur punya kekurangan sangat banyak, tetapi beberapa hal kita sudah praktikkan, misalnya bagaimana melibatkan siswa dalam kelas digital. Kelas digital ini bukan sekedar LMS, Learning Management System itu biasanya dibangun teman-teman dengan berbagai kompleksitasnya, harus masuk di web, kemudian diolah materi, tinggal download materi. Tidak. Yang kami ingin tawarkan tidak seperti itu, karena tidak semua teman-teman LKP ini punya fasilitas yang maksimal seperti Bapak Ibu di perkotaan besar. Jadi yang kami ingin tahu, bagaimana caranya bisa memanfaatkan hal-hal tools yang sederhana, misalnya pemanfaatan Google Form, Form Zoho misalnya, itu yang sederhana. Dan kemudian tidak bergantung kepada LMS. Karena dengan kami akan ajarkan bagaimana seorang guru secara mandiri bisa membuat atau membimbing kelasnya sampai dengan proses akhir penilaian. Misalnya bagaimana cara membimbing siswa dan menilai secara interaktif, menganalisis materi, itu yang akan kami kenalkan dalam kelas ini selama beberapa hari ke depan. Jadi kami memang sangat tidak sarankan bahwa kita harus ngajar di depan layar kaca, seperti ngajar TVRI ya, jadi tidak melihat interaksinya itu. Jadi kami ingin nanti setelah inilah kami makanya berdiskusi dengan beberapa tim inti kami bahwa apa yang akan kami sajikan ke Bapak Ibu itu bukan hal yang sudah selama ini Bapak Ibu kerjakan. Di LP3I misalnya, saya minta contoh ya, LP3I misalnya punya sistem integrasi yang cukup bagus misalnya, atau teman-teman UT itu, Bapak Ibu tahu, Universitas Terbuka, punya learning management system yang cukup bagus, tapi itu kan dikendalikan oleh admin, oleh server. Bagaimana ini yang kami ingin bawa, bahwa Bapak Ibu itu bisa mengendalikannya sendiri, meskipun ada di ruang kerja, di kamar, di rumah. Bagaimana caranya? Nanti ikuti proses ini, karena kami akan kenalkan bagaimana Bapak Ibu bisa merekrutmen, mengontrol teman-teman mahasiswa atau peserta pelatihan yang tidak saja dikontrol secara robotik ya. Kalau robotik itu ya Bapak Ibu tinggal kirim saja formulir, mereka daftar, tapi ada interaksinya harus dalam kelas. Jadi makanya saya sarankan nanti siapkan juga kelas digitalnya, entah itu yang bisa mudah diakses seperti grup-grup WA kecil, kemudian Telegram. Meskipun isu dulu Telegram sangat berbahaya ya, tapi saya pikir tidak juga untuk beberapa grup-grup dalam pembelajaran digital. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ode. Ini berikutnya tadi ada Pak Mukhtar mau bertanya, silakan Pak Mukhtar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ode, terima kasih Pak Os.
Pak Syaril. Ya, silakan. Yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah mengenai Zoom ini udah cukup bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau online. Cuman yang agak terganjal masih di hati saya, ini kan yang kita sampaikan adalah materi secara teoritis, sedangkan yang di lembaga itu yang kita harapkan itu adalah soft skill, skill daripada para pelatih, para peserta didik, ya, atau para peserta lembaga, pelatihan lembaga. Yang saya ingin tanyakan sedikit, keahlian yang mereka dapatkan mengenai sarana yang diberikan, bagaimana teknisnya, Pak, yang sebaiknya. Misalkan saya pelatihan desain grafis, ya kan? Jadi materi boleh saya sampaikan melalui video mengenai secara tutorial dengan saya buat dengan Active Presenter misalkan, ya kan? Tool-tool yang saya gunakan untuk menambah skill. Cuman terkendala bagaimana para peserta pelatihan di lembaga ini nanti mereka mengolah skillnya, sedangkan sarananya nanti kalau di daerah itu tidak memadai. Itu yang saya terganjal masih di hati saya, bagaimana penyampaian materi ini nanti bisa prosesnya ini tercapai, supaya mereka mendapatkan skill yang berkualitas. Terima kasih Pak Ode bimbingannya. Ya, terima kasih Pak Arfian ya. Pak siapa? Pak Mukhtar, Pak. Pak Mukhtar. Iya. Ya, terima kasih Pak Mukhtar. Pak Mukhtar itu senama dengan Pak Agu. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Makanya setelah ini kami akan drill Bapak Ibu, manajemen Bapak Ibu untuk masuk ke bagaimana caranya mengolah kelas digital. Ini kita sharing saja ya. Setelah ini, kasus seperti Pak Mukhtar ini, Bapak akan bekerja di bidang pelatihan desain grafis. Sebenarnya cukup Bapak siapkan tutorial online berupa rekaman data bagaimana cara membuat sebuah desain grafis yang sederhana. Bapak kirimkan ke YouTube, ya ambil di sana di YouTube, kemudian tagihannya adalah buat seperti itu lagi. Buat seperti tutorial itu, sehingga kita bisa mengukur. Kita tahunya dari mana kalau dia betul-betul dia yang mengerjakan. Kan tutorialnya itu dia berbicara, dan ada kamera di depannya kan. Misalnya kita pakai Camtasia atau beberapa tools yang mudah-mudah itu Screen-O-Matic dan lain sebagainya. Dan dia bisa mengolah dan memperlihatkan kemahirannya dalam mengelola grafis misalnya. Itu yang kita inginkan Pak, sehingga portofolio benar tidak dia mengelola itu, ya kita bisa ukur apakah ini dia, dan itu dikirimkan ke kelas digital kita. Ya Pak, ya itu udah saya paham. Cuman terkendalanya di sarana-sarananya ini, kalau mereka mengolah dengan menggunakan Android sangat terbatas Pak, misalnya aplikasinya itu. Kemudian kalau yang ada kan dengan menggunakan PC, sedangkan mereka kan karena tidak mempunyai laptop dan sebagainya. Apakah ada solusi dari pemerintah istilahnya untuk menanggulangi bagaimana nanti mengenai sarananya? Ini yang terkendalanya, terganjal di hati saya, apa terlaksana nanti ini. Kalau menyampaikan materi secara tutorialnya dan sebagainya itu oke lah, pihak instruktur bisa melaksanakannya. Nah, daerah saya rasa itu para pelatihnya, para peserta didiknya itu, para peserta pelatihan itu sarananya itu kurang memadai. Nah, itu terkendalanya. Oke, baik Pak Mukhtar. Pak Ode bisa dijawab. Ya, Pak Ode silakan dijawab.
Udah cukup ya Pak Muhtar ya pertanyaannya ya. Jadi kebetulan silakan Pak Odi dijawab. Halo. Halo. Oh, ada yang kedua ya, Pak Alamsyah ya. Ya, Pak Aliansa dari Makassar, Pak. Mau sharing sebentar. Silakan Pak Aliansa. Ya. Begini Pak, jadi untuk kasusnya Pak Muhtar sama dengan kasus yang pernah saya hadapi bahkan sampai saat ini Pak. Jadi salah satu kendala teknis di daerah itu, kebetulan saya juga punya halo Pak. Ada 72 orang itu mereka dari berbagai, dari Papua, dari Sulawesi Tengah, dari Cirebon. Sebentar Pak, saya mau dulu nih sebentar. Sebentar Pak, saya mau dulu suara semua. Oke, silakan Pak Aliansa. Ya, jadi kendala teknis Pak ini memang selalu menjadi biangkero persoalan sebenarnya, entah itu masalah sinyal kah, masalah handphone lah, masalah ini macam-macam lah kasusnya Pak, karena memang ini salah satu kendala teknis yang memang sulit untuk kita hindari. Jadi pengalaman saya selama ini, saya sudah menggunakan aplikasi tidak dalam bentuk video conferencing seperti ini Pak, tapi saya lebih banyak menggunakan conferencing chatting. Jadi saya sudah menggunakan aplikasi itu sudah kurang lebih hampir 5 tahun, ini sudah masuk tahun ke-5 Pak, dan saya masih pakai aplikasi itu karena melihat sasaran Pak. Sasaran kita ini rata-rata ya itulah banyak kendala-kendala teknis maupun non teknis, ada masalah kuota lah, masalah macam-macam Pak. Jadi saya mengambil satu aplikasi yang saya dapatkan juga dengan cara open source. Bukanya itu hanya menggunakan web browser. Kemudian kita bisa login di situ, bisa daftar sendiri, nanti diatur sama adminnya Pak itu modelnya chatting conferencing Pak. Jadi login langsung 15 orang misalnya per satu kelas. Di situ ada tutor, ada peserta. Jadi tugas kita itu hanya mempertemukan di situ sehingga ada interaksi. Nah di situ kalau kita satu kali mengajar, kan semua bisa melihat Pak. Tapi kita menggunakan apa namanya? Halo Anggit. Ngechat gitu. Kita pakai proses ngechat. Nah, aplikasinya itu Pak open source dan itu bisa diinstal di apa namanya? Bapak bisa install di kalau misalnya Bapak punya server web hosting, itu lebih bagus Pak karena bisa dibuka dari manapun dan itu digunakan dari handphone Pak itu boleh kenalan Anggit. Nah itu. Jadi kalau misalnya Bapak mau coba aplikasi itu namanya aplikasi Blab Pak namanya. BLAB kalau tidak salah. Blab itu. Jadi itu mungkin dipakai untuk pengganti web conferencing yang memang speknya agak berat. Nah, ya namanya teknologi teknologi Pak. Kan kita ini ceritanya kalau untuk daring kan kita bisa pakai sinkronus metode sama asinkronus. Kalau seperti yang sekarang ini kita pakai sinkronus. Jadi sudah mengabaikan jarak tapi masih mempertahankan pola waktu kan di situ Pak intinya. Oke, baik Pak Aliansyah. Sepertinya Pak Odi sudah bisa menangkap ya apa yang ingin disampaikan atau disarankan oleh Pak Aliansyah ya. Silakan Pak Odi menanggapi. Ya. Jadi yang ingin kami tawarkan ke Bapak Ibu ini, terima kasih Pak Aliansyah ya. Aplikasinya Blab itu. Tapi yang ingin kami ajak ke teman-teman ini sharing bukan sekedar untuk memperkenalkan tools-tools ini, tapi ke manajemen pelatihannya. Jadi terima kasih sudah memberikan masukan-masukan berharga ke kita semua, teman-teman yang ada di sini, sekarang 494 orang. Ingin kami sampaikan mungkin akan sangat berbeda ya pemanfaatannya di tiap daerah. Tentu disesuaikan dengan kekhasan manajemen yang ada di tiap LKP atau lembaga kursus pelatihan. Tetapi kami ingin tekankan bahwa itu adalah tools-tools yang kami perkenalkan ke ratusan orang di sini, bukan saja Bapak Ibu tentunya yang sudah mahir atau owner di LKP, tetapi mungkin minta izin ke teman-teman yang sudah agak mahir kelas advance, yang sudah nyaman di lingkungan programmer di tempat lain-lain, kami akan samakan persepsi bahwa yang dimaksud dengan manajemen pengelolaan tata kelola lembaga pelatihan itu kita harus mulai dari mana, dan mulai besok sebenarnya saya ingin Bapak Ibu malam ini sudah menguasai kompetensi bagaimana memahami dan menguasai salah satu dari sekian banyak aplikasi salah satu aplikasi video conference ini, dan bisa dibuktikan. Jadi
dibuktikan ini apa? Nanti Bapak Ibu, kelanjutannya adalah Bapak Ibu setelah ini harus mempraktikan dan membuktikan kepada publik dan membuktikan kepada kelas ini bahwa Bapak Ibu memang sudah menguasai bagaimana, bukan sekedar hanya dibincangkan, tetapi dipraktikkan. Jadi ada beberapa tools-tools itu yang untuk bisa merekam aktivitas perekaman layar, baik di Android maupun di PC atau laptop, ya harus direkam aktivitasnya. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada pengajar yang lain, karena ini sharing juga akan berlangsung kepada pengajar yang lain, bukan kita saja ya, atau bisa juga kepada mahasiswa atau peserta pelatihan kita, sehingga mereka juga siapa tahu tutorial kita tentang bagaimana cara memanajemen sebuah kelas pelatihan belum ada. Nah, disinilah saya minta keterlibatan Bapak Ibu dan bagaimana caranya. Nanti ada beberapa portal website yang kami sajikan sebagai alternatif lah, suguhan. Sehingga Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa, oh iya, saya sudah bisa Pak. Oh, saya sudah bisa. Buktinya gimana? Ya, silahkan dibagi di YouTube masing-masing, kemudian kita akan data, misalnya teman-teman Pak Saril bisa mendata, Pak ini link saya, coba berkunjung. Sekalian mungkin memperkenalkan apa karya Bapak selama ini, misalnya, di laman. Dan itu kompetensi kita, Pak. Kompetensi kita di awal pertemuan ini adalah Bapak Ibu harus menyajikan kompetensi profesi Bapak Ibu masing-masing, dari desain grafer, fotografer, desain grafis, fotografer, tata busana, industri pelatihan lain, yang nanti bisa dibuktikan ke kami. Kami pelatih pengajar ini adalah sharing, growing together dengan teman-teman di kelas-kelas owner pelatihan LKP juga, tetapi tuntutannya adalah bagaimana bisa mempraktikkan atau membuat tutorial singkat tentang bagaimana cara salah satu saja, misalnya UMITME masuknya bagaimana, pengelolaannya bagaimana, dan itu bisa disimpan, direkam, dan dipublikasikan ke khalayak. Kira-kira seperti itu Pak Ril yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Materinya nanti saya kirim Pak. Pak Ode, saya izin ada beberapa yang mau Anggit saya... Miranti, halo. Silakan dengan siapa ini Pak? Saya dengan Pak Arfian tadi. Pak Arfian, oh ya Pak Arfian Lugas, ya. Ya, boleh izin share screen? Oke, boleh. Halo Anggit. Oke, baik, coba. Ini ada beberapa yang saya mau sampaikan. Seperti ini. Nggak kelihatan, Pak. Nah, ini sudah kelihatan, Pak. Oh ya. Oke, silakan. Ini adalah 3 platform yang saya pakai untuk membangun ini. Sebentar. Nah, kita nanti saya mohon kerjasamanya dengan teman-teman di sini. Kita lagi bangun satu aplikasi yang dimana ini ada bimbelnya, ada kursusnya, ada sertifikasinya, lah, regulasinya seperti apa nanti. Itu nanti tinggal. Saya cuma mau tanya sama Pak Aude, bagaimana konektivitasnya tadi itu loh Pak. Mohon kita nanti ada waktu untuk sharing supaya nanti seperti ini kan, ini yang sedang kita bangun Pak. Ya, ini yang saya terjemahkan sebagai LMS Pak. Ini Learning Management System. Jadi kekhasannya Bapak itu membentuk sebuah manajemen di bidang software digital, dari perekrutan hingga manajemen materi sampai dengan evaluasi. Sudah benar Pak itu. Yang itu akan kami perkenalkan juga seperti itu, tapi halo. Itu gini, gurunya, seluruh pengajar tanpa harus jadi karyawan saya, itu dia bisa inputkan soal materi dan lain-lain. Gurunya malah digaji dari aplikasi ini. Lah saya butuh gateway payment apa yang bisa dikoneksikan khusus untuk pembayaran Indonesia. Check out to pay itu kan pembayarannya nggak support GoPay dan OVO. Yang support GoPay, OVO sama Alfa dan Indomaret itu apa aja gitu. Iya, nanti mungkin diskusinya ini ya Pak ya, bukan di sini, tapi saya sarankan beberapa platform yang Bapak sebutkan kan, karena kita sebut merek. Tahu lu ya. Karena kita sebut merek jadi agak riskan juga kalau ditampilkan di sini. Boleh dijawab di sini Pak. Siap. Beda materi nih Pak, beda materi Pak. Iya.
Pak Alfian nanti khusus sama saya aja Pak Alfian. Iya, Cak Nun. Siap, Cak Nun. Oke. Baik ya, yang lain. Sama teman-teman yang lain yang bergerak juga di industri yang mirip-mirip. Jadi Oke, baik. Dari Pak Medi Seluwi Papua. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain, Pak Empu Sendok Solo nih ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Pak Empu Sendok. Saya seorang instruktur dari KPARI Surakarta. Iya. Maaf, terus terang jujur saya orangnya gaptek Pak. Dan saya senang untuk belajar dan saya sangat ingin belajar. Akan tetapi setelah saya melihat tayangan ini tadi, ketika saya fokus kepada narasumber, saya sangat terganggu sekali dengan adanya yang kirim share screen atau mungkin ada gambar apa, suara apa itu saya sangat terganggu. Halo, Assalamualaikum. Bukannya saya menjadi paham, tipu yang ya, gimana Bu? Ngomong aja terus. Mudah-mudahan. Ya silakan Pak, silakan. Tadi ada gangguan sedikit. Silakan. Mudah-mudahan untuk pertemuan yang besok atau berikutnya akan lebih tertib lagi Bapak. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi masukan Pak ya. Iya, harap maklum Pak, karena kita rame 500 orang, ini beda-beda pemikiran. Jadi harap maklum ya. Oke, baik. Yang lain silakan. Ya, dari Pak Medi Papua. Medi Papua, silakan Pak Medi. Silakan Pak, kita untuk informasi kita sebentar Pak. Untuk informasi kita sampai jam 10 malam pas ya. Jadi jangan sampai berlarut juga. Iya, di Papua sudah dini hari Pak. Iya, masih kuat ya. Ya. Boleh minta nomor Jam. Oke, silakan Pak. Silakan 12. yang ingin bertanya. Sudah setengah 12 ini. Oke, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Ode, Pak narasumber, Pak moderator izin. Ya, begini teman-teman semua, kita konsen saja ke Zoom dan pembahasan kita di Zoom. Untuk yang aplikasi-aplikasi yang lain, itu referensi. Jadi kita ada gunakan Zoom ini. Sampai sekarang kan kita belum familiar dengan Zoom. Jadi untuk dari informasi dari narasumber itu referensi supaya tidak memakan waktu. Baik, gini, khusus untuk Zoom yang kita gunakan ini, kita ada yang menggunakan Android, kemudian ada yang menggunakan enakan pakai Zoom. OS ya, OS. Kita pakai Windows. Begini Pak, yang saya tanyakan mungkin agak panjang nanti penjelasannya, tapi singkat saja, yang globalnya saja. Apa keuntungan kita menggunakan Android dan apa keuntungan dan kerugian kita menggunakan OS operating system Windows? Kemudian, kalau kita menggunakan, saya kebetulan menggunakan Windows ya. Ini saya langsung ke join meeting. Di sini pertanyaan lagi. Kelebihan dan kekurangannya di mana? Kalau kita menggunakan langsung join meeting, sedangkan kalau kita sync up, itu kelebihan dan kekurangannya apa lagi? Sebab di sini saya mau record dari tadi tidak bisa ini. Langsung. Kemudian dengan yang prabayar dengan berbayar. Kalau prabayar itu kan 40 menit, ini sudah lewat ini. Iya. Gitu. Ya. Baik, jadi Pak Medi. apa kekurangan prabayar yang tidak berbayar ya? Sorry, yang tidak berbayar dengan apa kekurangan kelebihan dari berbayar? Tapi yang jelas berbayar itu segala-galanya. Ini mohon dijelaskan umumnya saja Pak. Nanti kita cari yang teknis ke dalamnya, nanti kita cari sendiri. Baik Pak Medi, udah bisa itu saja dulu, konsen ke Zoom yang kita pakai. Ya. Ya. Dan pendaftaran semua itu nanti di materi pembelajaran ya, kita ikuti ke depan. Oke, baik Pak Medi. Terima kasih atas kesempatan. Silakan Pak Odi. Terima kasih Pak Medi ya dari Papua. Ya. Kita tetangga provinsi. Oke Bapak Ibu, saya punya pengalaman lama ya, 3 tahun di Zoom sebenarnya, bukan baru. Kita dulu mendampingi, karena kita tidak dapat jatah waktu itu dari Cisco Webex yang harus diajukan waktu itu, portalnya dibagi gratis ya untuk lembaga-lembaga pendidikan.
Kita kemudian berpindah ke Zoom, dan sampai hari ini kita masih pakai ya di komunitas sebelah, di Ikatan Guru Indonesia, dan sekarang kita pakai juga di Akademi Gradasi. Jangan ganggu layar dulu. Ya, mohon jangan ganggu layar dulu ya pada teman nih. Agus Liadi. Siapa ya? Agus Liadi, silakan jangan di-share dulu layarnya. Silakan Ya. Pak Ade. Oke, Bapak Ibu, pertanyaannya apa kelebihan kekurangan di Zoom yang Android? Yang jelas Android itu bisa mobile, Pak. Mobile itu maksudnya bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau harus pakai laptop PC ya harus tidak boleh jauh-jauh dari listrik. Itu. Yang berikutnya, kenapa kelebihan berbayar tidak berbayar? Berbayar itu fasilitasnya bisa lebih lama kita ngobrol, Pak. Kalau yang tidak berbayar 40 menit. Tetapi ada kelebihan, satu minggu lalu, tanggal 1, ada pengumuman dari Zoom, Bapak Ibu, dia menggratiskan 1 jam sebenarnya. Dia menggratiskan 1 jam. Bapak Ibu, kalau ada peringatan 40 menit di Zoom, akun free, itu jangan diladeni, abaikan saja, itu bisa sampai 1 jam. Setidaknya untuk 14 hari, sampai tanggal 14, kemarin dari tanggal 1. Saya mencoba begitu, tapi tidak semua akun. Akun yang dibuat tanggal 1. Mudah-mudahan ini bukan informasi resmi ya, tapi saya coba itu beberapa kali, tidak mati, benar. Tidak mati 40 menit, tapi 1 jam itu mati. Itu yang, tapi tidak ini ya, tidak diumumkan secara resmi, karena dia memfasilitasi. Boleh minta nomor HP yang gitu. Dia memfasilitasi keadaan di seluruh dunia tentang pandemi corona, sehingga dia mungkin membantu teman-teman yang terhubung dengan keluarga, dengan sanak famili, segala macam. Sehingga tidak terputus. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Ode. Yang lain masih ada, kita masih punya waktu Karya Jelita, Rani, 15 menit. Anggit Miranti. Sebentar Bu, Ibu dengan Ibu Karya Jelita. Karya Jelita, ya. Oke, silakan Bu. Pak Ode. Saya Karya Jelita, Rani dari Bandung. Boleh, Pak. Yang ingin saya tanyakan begini, tadi dari rancangan yang Zoom itu udah jelas, tapi kalau misalnya kita rancangan belajar online-nya, sistem yang di web, itu sebaiknya bagaimana ya, yang e-learning-nya? Karena ada beberapa yang kita coba agak kesulitan ya, memang saya belum paham, karena saya di bidangnya kecantikan, rambut pengantin spa, dan juga kewirausahaan. Jadi buat yang untuk yang learning-nya di sini, yang dengan web seperti apa gitu sebaiknya. Oke, makasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Ode. Ibu, ini kita berbagi saja ya, teman-teman yang ingin menambahkan boleh loh di kolom chat. Misalnya materi yang saya berikan ini ada tambahan, boleh di kolom chat, nanti saya bacakan tambahannya. Pertama, Ibu terima kasih menjadi masukan, tapi di LKP itu kita punya standar. Nah, standar pembelajaran ya, namanya kurikulum LKP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tentunya. Jadi ada terbitan kurikulum standar proses yang diterbitkan, referensinya 2017 kalau tidak salah, ada di online. Kalau ada saya dimasukkan di grup online, saya mungkin kirim. Pernah saya kirim juga ke Pak Syahril ya, biar menjadi acuan bersama bahwa apa yang nanti terstandar dan menjadi barometer kita bersama, kesepakatan kita bersama di LKP ya. Tentunya teman-teman yang tidak terlibat di manajemen tidak akan paham masalah ini. Dan ini akan ada di standar akreditasi LKP. Misalnya penyiapan rancangan kurikulum, sesuai dengan pertanyaan. Sampai dengan penyiapan materi, kemudian bukti-bukti dokumen siapa saja yang pernah terlibat dan masuk di LKP ini. Semuanya ada di situ, dan teman-teman yang di bagian mungkin guru biasa mungkin tidak paham, ini hanya ada di manajemen. Yang kedua, secara gambaran garis besarnya begini Bu, bagaimana kita mengelola ini? Kalau di kelas industri digital, kita sepenuhnya menggunakan tools digital. Misalnya, bagaimana mereka datang dan ingin training di kita, kan dia harus mendaftar. Misalnya dia harus get payment-nya bagaimana. Tentu ada aplikasi yang cukup ribet itu, dan kita biasanya menyerahkan ke pihak ketiga. Tetapi aplikasinya apa? Ya, tinggal Bapak cari saja aplikasinya. Tapi kita pakaikan yang sederhana saja. Misalnya setingkat standar misalnya Google Form itu kan bisa dipakai. Ya, jadi nanti kita akan latih sampai sana, Bapak Ibu bisa pakai Google Form dan kita linkkan ke link singkat.
kemudian kita pakai barcode, orang yang datang tidak perlu bersentuhan dengan kita, dia hanya scan barcode di pintu pagar depan, kemudian dia upload itu pembayarannya, kita ngecek di rekening, kita langsung masukkan dia di grup otomatis, kemudian kita pantau di digital, kemudian dia masuk ke ruang, dia lihat beberapa tayangan digital kita, seperti itu. Setelah dia lakukan materinya, kemudian direkam, dan itu menjadi penilaian produknya. Setelah itu kita evaluasi pakai tools-tools yang alternatif. Sangat banyak sekali Bapak Ibu. Sampai kita bagaimana mendesain sebuah sertifikat sederhana tanpa harus misalnya mengandalkan teman-teman grafis karena butuh kemampuan khusus. Ya, alhamdulillah kalau kita misalnya menguasai grafis seperti CorelDRAW, Photoshop dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemampuan kita sederhana, ibu rumah tangga misalnya, apalagi kita harus belajar baru lagi ya. Kita perkenalkan hal-hal yang standar, yang teknis. Tidak perlu terlalu masuk ke profesional terlalu begitu, terlalu tinggi. Itu yang ingin saya sajikan sampai akhir nanti. Jadi kemampuan pertama ini sebenarnya Bapak Ibu harus buktikan ke kami penyelenggara bahwa Bapak Ibu sudah menguasai ini. Bagaimana cara berinteraksi di Zoom meeting online, di Webex atau di YouMeetMe. Pilih salah satu aplikasi itu, direkam, boleh pakai Android, boleh pakai laptop, kemudian dipublish di akun YouTube masing-masing. Kalau tidak punya akun YouTube ya segera buatkan, karena nanti akan menjadi portofolio kita di akhir begitu. Caranya bagaimana? Bapak Ibu sebenarnya sangat mudah sekarang. Tinggal bicara saja ke HP. Bagaimana cara membuat akun YouTube yang seperti itu. Jadi kami akan memandu Bapak Ibu. Kalau saya dimasukkan di grup, mungkin itu yang akan. Tapi tidak harus sekarang. Besok bisa, lusa bisa. Nanti kita diskusi di kelas digital ini. Lanjut ke poin utama. Oke, baik Pak Odi. Berikutnya kita kasih kesempatan untuk yang lain. Apa Ibu Karya Jelita masih lagi, Pak, kalau lanjutan yang tadi misalnya dihubungkan dengan kartu prakerja, kira-kira sebaiknya seperti apa itu kalau misal kita web yang e-learning? Ya, sangat bisa kan, tinggal disiapkan. Kalau misalnya itu kartu prakerjanya harus didokumentasi, di scan, ya tinggal diunggah saja. Maksudnya hanya link tertentu boleh. Nanti kita ajarkan Bu di sesi kedua karena saya dikasih kesempatan untuk sesi ini hanya mendiskusikan tentang portal yang kira-kira bisa. Mohon nomor HP-nya Pak Ode ya sebelum bubar. Nomor HP-nya benar Pak. Selamat malam, host. Ya. Baik, silakan Pak Nun. Silakan Pak Nun. Oke, selamat malam, host. Ini kalau boleh, ini saya bertanyanya kepada Pak Sekjen atau kalau Pak Ketum, kalau boleh ya. Atau kalau masih ada Sekjen dah. Rumahnya Mas. Ada ini, saya kelihatan. Ini kelihatan soalnya ini Pak, sesuai dengan aturannya tadi kan mau ditutup jam 10 ya Pak. Ini kurang 12 menit saja. Begini Bapak Ibu. Nomor HP-nya jangan lupa. Ini mengenai kartu prakerja tadi. Jadi hari ini LKP, LPK ini ribut kita bagaimana bisa mendapatkan kartu prakerja. Tapi jangan lupa di luar sana itu ada platform-platform yang bukan LKP, LPK ini akan mendapatkan porsi yang lebih besar, Pak. Kita melihat sudah ada Skill Academy dengan begitu besarnya di belakangnya siapa. Nah, barangkali ini nanti forum LKP ini bisa bersikap, Pak, kepada Menko, agar paling tidak itu LKP, LPK yang sudah berdarah-darah dari awal ini setidak-tidaknya mendapatkan perhatian lebih lah. Tetapi memang satu sisi, yaitu tadi, kita memang harus segera migrasi kepada pembelajaran online, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ode, saya sangat setuju. Langsung ke poin pertanyaannya. Itu tadi Pak pertanyaannya, terima kasih. Oke, baik. Ini kalau ada yang jangan menyanggah dulu, kalau ada yang kawan sedang berbicara, silakan jangan menyanggah begitu ya. Kita punya tata tertib. Oke, silakan Pak Ketum, mungkin ada yang ingin menanggapi himbauan dari Pak Cak Nun tadi. Pak Ketum atau Pak Sekjen. Ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi sebelum kita akhiri kegiatan kita malam ini. Pak Sekjen. Lanjut aja. Ya, Pak Syaril.
Oke. Baik, insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Nun nanti akan kita coba tindak lanjuti dengan beberapa platform yang sudah kita kerjasamakan. Itu memang ada yang sudah ditindaklanjuti, bahkan ada yang sudah MOU, bahkan ada yang sudah meeting pertemuan di internal masing-masing platform. Cuman bagi lembaga-lembaga LKP yang belum dipanggil, ini masih terus sedang ditindaklanjuti oleh platform-platformnya. Di mohon sabar aja Pak Nun karena waktunya memang sekarang ini lagi dikejar dulu untuk sistem pembelajaran yang online ya. Jadi apa yang disampaikan tadi nanti akan coba tindak lanjuti dengan beberapa instansi terkait. Terima kasih. Oke, baik Pak Jo. Silakan kepada Pak Ode, silakan memberikan sedikit kesimpulan kegiatan kita pada malam ini. Silakan Pak Ode. Oke, teman-teman guru pengajar di seluruh Indonesia, teman-teman koordinator bagian LKP atau forum LKP, kemudian owner, penggerak teman-teman di industri kreatif. Sekarang saatnya kita harus beralih ya dari kegiatan yang analog harus berpindah kepada digital. Tentu harus mempersiapkan segala macam perangkat, hardware dan softwarenya. Yang ingin kita rubah sebenarnya bukan itu Pak, hardware dan software, bukan sebatas itu, tapi pemikiran, konstruk pemikiran kita kalau masih analog itu, ya kita harus menyesuaikan dengan zaman, karena ketika misalnya seperti Bapak dan Ibu saya bertatap muka begini, bagaimana kita berinteraksi sementara hanya sebatas wajah, sebatas setengah badan misalnya. Harus memikirkan tentang bagaimana kurikulum yang dirancang, mempersiapkan agar peserta atau pelatih kita juga berinteraksi. Jadi kami nanti tawarkan di beberapa pelatihan ke depan, bukan saja instruksi yang kami lahirkan atau sebarkan kepada Bapak Ibu sebagai peserta, tetapi setelah saya instruksikan, Bapak Ibu harus bekerja seperti apa, sehingga itu menjadi evaluasi dan menjadi barometer kesuksesan sebuah materi. Jadi misalnya malam ini, saya bilang ke Bapak Ibu, buktikan kepada kami pengajar, Pak Ril juga ada di sini, misalnya, apakah Bapak Ibu bisa? Oh iya saya bisa, saya punya aplikasi A, B, C, D. Ya Bapak Ibu presentasi dan silakan record itu, tampilkan di YouTube, kemudian kami minta linknya. Kalau ditanya nanti linknya di mana, mungkin penyelenggara bisa menyiapkan satu kelas khusus untuk menaruh, misalnya sini ada 400 sampai 500 orang link portofolionya yang menandakan bahwa Bapak Ibu sukses mengelola yang seperti itu ya. Silakan saja, sehingga menjadi acuan pembuktian bahwa betul-betul kami sudah sukses menyelenggarakan itu. Seperti itu harus dibuktikan Bapak Ibu. Sekian Pak. Terima kasih Pak Ode yang telah banyak memberikan materi kepada kita pada malam Nomor ini. HP Pak Ode mohon. Ya, nanti akan di-share di grup Pak. Ya, oke akan di-share di grup. Oke Pak Zulkifli dari Sekjen DPP Forum LKP ada yang ingin disampaikan, atau ketum atau sekjen mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita terus kita malam ini. Ya, terima kasih. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ode yang telah sharing ilmu dengan teman-teman pada malam ini. Kemudian terima kasih kepada Bang Oni. Bang Oni masih ada dalam grup ini nggak, dari perwakilan gradasi? Ini adalah salah satu salah satu partner kerjasama malam ini. Semoga ini apa yang digagas oleh teman-teman di gradasi ini dapat bermanfaat. Walaupun ini adalah merupakan pembukaan awal bagi kita, ini masih melanjutkan malam besok. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai di penutupan ini, masih sekitar 400 lebih masih. Mudah-mudahan malam besok kita sudah mulai masuk kepada substansinya ya. Ini kuncinya sebenarnya Bapak dan Ibu, substansi itu malam besok akan kita langsung dengan praktek. Mudah-mudahan malam besok kalau tadi di jadwal memang jam 11.30, ternyata ini jadwal sampai dengan Pak D yang ada di Ambon sana. Jadi artinya malam besok kita percepat aja, gimana kalau kita mulai jam 19 ya besok. Tidak masalah Pak, di jam tetap saja saya bisa menyesuaikan, nggak apa-apa. Oh gitu ya, oke, sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Ya baik, kalau begitu terima kasih kepada Pak Syaril sudah memandu. Malam besok kita dengan host kita itu adalah Pak Tri Haryanta, Ketua DPD NTB. Masih ada Pak Tri di sini? Pak Tri Haryanta?
udah tidur mungkin ya beliau, besok sudah siap. Jadi siap-siap di semua para ketua DPD akan menjadi host kita giliran ya, supaya ini nanti terus akan putar, nanti ada ke Sulteng, kemudian ke Balbel. Ini ada beberapa ketua DPD memang yang jadi narasumber, tidak kita jadikan host. Ya, seperti di Surabaya, ada Lampung, ada Jawa Tengah gitu. Nah, kemudian nanti yang lain-lain nanti akan ikut membantu mensukseskan acara ini. Paktum kelihatannya udah tidur, kita tutup aja pertemuan kita malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya juga terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa kita lanjut besok, Pak. Ya. Lanjut sampai tanggal 17 ya. Nomornya nggak tiap malam. Terima kasih Pak Sekjen. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ode. Miranti. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih Pak Ode. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam Pak Sekjen. Terima kasih. Pak Sekjen, selamat tidur Pak Sekjen. Anggit. Terima kasih. Miranti. Terima kasih. Tidur ya Pak Sekjen ya. Minta nomor HP-nya nggak? Minta HP. Terima kasih. Halo Ibu Kun, ibu saya yang tercinta, tersayang. Terima kasih. Selamat malam Pak Ode. Pak Udi, Miranti, Anggit Miranti. Halo, boleh minta nomor HP-nya nggak? Japri lah. Sekarang sudah di off. Terima kasih untuk host dan juga Pak Sekjen yang sudah memberikan materi yang pertama, semoga bermanfaat, terutama untuk pematerinya yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu Lulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ude yang telah memberikan materi juga. Pak Sekjen, Pak Jun. Bu Anissa, makasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam kenal teman-teman semua seluruh Indonesia. Saya dari Bandung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Teman-teman besok. Bertemu ya. Terima kasih. Kalideres Jakarta Barat. Ini Bu Anissa Gorden yang bagian Gorden ya. Halo Anggit, mana? Ke sana juga, Pak. Ke sana juga. Iya. Kira ada gordennya, mungkin hanya gorden gitu kan. Ya, semuanya. Di Papua sudah 1:30, Pak. Bajunya Pak Ariel juga bisa saya jahit. Masa sih? Kalau bisa ntar Sekjen bisa pesan ke Ibu. Kau bilangin apa Sekjen tuh biar dipesan ke Ibu aja, ke Ibu Anissa Gorden. Siap. Halo Ibu Kun, dengar nggak saya? Teman-teman semua. Untuk semuanya selamat malam dari Kota Tegal. Selamat malam. Ya, sama-sama ya. Dari Jakarta Barat. Kita ketemu lagi. Iya, sama-sama. Kapan? Ibu Pat. Selamat malam. Pak Muslim, selamat malam Pak Muslim. Belum tidur ya? Tidur. Sudah tidur. Pak Sekjen, Pak Ketua, terima kasih atas pemberian materi. Sama-sama Bu Endang. Pak Muslim, udah sholat Isya, Muslim. Malam. Terima kasih Pak. Murani, senyum-senyum terus Murani. Papua kayaknya sudah mau sholat subuh. Kita yang share itu Pak. Senyum terus ya Murani ya. Apa ini Pak Sugeng di warung kopi nih. Jadi ngenalin lagi wajah-wajahnya ya. Udah lama nggak ketemu.
Rani, Mbak Rani ya? Halo Mbak Rani. Salam layar. Itu buat semuanya, makasih semuanya. Salam juga buat semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Sama. Ya, terima kasih. Ibu, Semuanya. kita coba dulu, Bu. Halo, Anggit Miranti. Assalamualaikum. Ya, salam. Selamat malam semua. Selamat malam Ibu. Nah, Ibu Karya Jelita, selamat malam. Iya, sama-sama. Apapun penyakit. Udah, just. Cek ini. Suaranya manggil. Kakak. Saya bilang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Anggit. Selamat Anggit, tidur. halo. Hey. Love you. Saya dari SKP Skarsari Solo. Nah, PKBM Cahaya Rezeki dari mana nih Bu? PKBM Cahaya Rezeki. Cahaya Rezeki ya. Ya Ibu PKBM. dari Solo, Surakarta. Saya yang dari Solo. Masuk ke Sekretari. Cahaya Rezeki ya. Semoga banyak dulu ya. Doain. Assalamualaikum.